Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Aduh. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan demo terakhir-terakhir ini ya. Tapi ini sesuatu yang menurut saya apa gitu ya. Nanti deh Anda nilai ya. Jadi begini, ada pernyataan dari Laskar Pecinta Jokowi. Laskar Pecinta Jokowi yang meminta Pak Prabowo mundur. Loh, kok gitu? Oke deh. Ini yang ringan dulu nih, yang lucu juga. Ya, numpang lewat lah biasa ya. Cepat dan ya. Ini Pak Prabowo ya, kami selalu berkata. Ia menyatakan tidak ada yang tak bisa diganti termasuk Presiden RI. Wah, orang seneng nih denger ini. Tuh kan nanti Gibran diganti. Ujung-ujungnya kesana lagi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ya, Pak Prabowo bilang kalau saya aja bisa diganti gitu maksudnya. Apalagi Anda yang dikatakan di sini misalnya pejabat pemerintah, menteri kah, apakah yang melanggar hukum. Presiden pun kalau melanggar hukum ya bisa diganti, ya kan? Jadi dia minta agar semua pejabat pemerintah bekerja dengan benar, jujur ya. Nah, kemudian Pak Prabowo juga menyatakan baru-baru ini dia kan sudah menghilangkan tantiem. Tantiem itu aslinya bahasa Belanda yang artinya bonus. Loh, perusahaan lagi rugi dikasih bonus, ya udah dihapus. Enak aja. Enak di lung, enak di rakyat, kira-kira begitu ya. Jadi di sini nih Pak Prabowo menegaskan dia hapus bonus komisaris ya. Yang namanya tantiem itu. Lagi rugi masa dikasih bonus juga. Ini bingung nih BUMN ya. Enak di lo, nggak enak di rakyat. Nah, ini dia nih kita lihat nih ya. Seorang anggota DPR RI, yaitu dari Partai Nasdem. Syaroni. Dulu dia pendukung Abah Anis ketika berpasangan dengan Caimin. Ya. Nah, akhirnya Syaroni ini dicopot dari Komisi 3. Usai viral kritik pendemo di DPR. Aduh. Jadi begini ceritanya. Syaroni ini kan dia wakil ketua Komisi 3 loh. Karena latar belakangnya juga hukum gitu ya. Karena pernyataan-pernyataannya atas pendemo di DPR itu nggak tepat lah gitu ya. Katakan di sini pencopotan Syaroni ini tertuang lewat surat fraksi Partai Nasdem nomor 758 terkait pergantian nama anggota Komisi 1 dan 3 DPR. Nah, surat itu diteken Ketua Fraksi Nasdem Victor Laiskodat sekaligus oleh Syaroni sebagai bendahara fraksi tertanggal 28 Agustus. Nah, melalui surat itu, Syaroni kini dipindahkan sebagai anggota Komisi 1. Jadi anggota biasa, padahal dia di Komisi 3 wakil ketua. Nah, wakil ketua Komisi 3 itu dia digantikan oleh Rusdi Masemapasesus. Di sini katanya Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, nggak mau nyebut itu pencopotan, itu rotasi kok, penyegaran. Bagaimana penyegaran dari wakil ketua jadi anggota biasa? Ya udahlah, terserah dia ya. Hanya rotasi rutin, tak ada pencopotan, hanya penyegaran. Iya, terserah lu deh ya. Dia juga membantah bahwa pencopotan Syaroni buntut pernyataannya baru-baru ini yang menuai kritik, ya kan? Nah, di sini Syaroni kan pernah bilang bahwa
Dia mendukung aparat dalam mengatasi para pendemo, ya. Mereka adalah orang-orang brengsek. Nah, ini yang dicatat nih. Kesel nih orang-orang yang demo dikatakan orang-orang brengsek. Ya, memang ada kali ya orang-orang brengsek. Cuman dia memberikan pernyataan yang bikin panas gitu kira-kira. Ya. Jadi kalau Polda menangkap mereka yang anarkis sekalipun di bawah umur, ya, dukung dia dukung Kapolda Metro dan jajarannya kira-kira. Kemudian dia juga bilang, dan akhirnya viral dan dihujat bahwa masa pendemo yang minta DPR dibubarkan adalah orang tolol sedunia. Gara-gara ini dia dihujat. Nah, ini dia nih, IDN Times juga sama kira-kira. Dia bilang, sempat sebut rakyat tolol, Ahmad Saroni dimutasi jadi anggota biasa. Tadi jadi wakil ketua Komisi 3, jadi anggota biasa di Komisi 1. Bagaimana penyegaran? Kecuali dari wakil ketua Komisi 3 jadi wakil ketua Komisi 1, itu baru rotasi. Ini bilang penyegaran, terserah deh. Warta Kota juga menyatakan yang sama, sebut rakyat tolol. Nah, hartanya ini disoroti. Wih, kejam nih ya netizen ya. Anda lihat tuh, dia lagi naik motor moge apa itu, Ducati atau apa. Saya pernah lihat video ya yang viral. Wah, dia punya apa ya, garasi itu ya di lantai basement rumah dia ya. Motor tuh mungkin lebih dari 10. Motor-motor mahal lah gitu ya. Mobil juga, banyak banget lah. Ya. 10 lebih kali. Nah, itu di-shoot gitu ya. Waduh. Jadi itu sangat disayangkan, memberikan kesan ini orang hedon gitu ya. Begini loh Pak Saroni. Siapa orang terkaya di dunia? Di Indonesia deh, nggak usah di dunia. Prayogo Pangestu. Pernah nggak Pak Prayogo Pangestu ngasih lihat dia punya basement gitu ya, mobilnya apa aja? Nggak ada. Siapa lagi orang kaya di Indonesia? Misalnya keluarga Hartono, pemilik Jarum. Pernah nggak dia syuting, dia punya basementnya, mobilnya apa aja, motornya apa aja? Nggak ada. Nggak ada. Nah, dia dikritik pedas oleh diaspora Indonesia di Denmark, yaitu Salsa Erwina Hutagalung. Ya. Nah, Salsa Erwina Hutagalung ini adalah wakil Indonesia di Lomba Debat Dunia di Berlin tahun 2012. Ya. Dia menyoroti harta Saroni yang setuju dengan pengadaan tunjangan rumah untuk DPR RI senilai 50 juta. Padahal dia udah kaya gitu ya. Masing perlu 50 juta sebulan gitu maksudnya. Pasalnya menurut Salsa, Saroni ini nggak pantas terima uang 50 juta dari rakyat di tengah kehidupan yang sudah sering pamer barang mewah. Lu udah sering pamer barang mewah, lu masih terima 50 juta gitu kira-kira. Ya. Harta Saroni katanya mencapai 328 miliar. Itu menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkannya Desember 2024. Mayoritasnya berupa tanah dan bangunan sebesar 139 miliar, disusul harta bergerak lainnya senilai 107 miliar. Waduh, hebat nih ya. Jadi ada lagi nih kendaraannya. Kendaraan yang tadi, motornya ada beberapa, mobilnya ada beberapa, 38 miliar. Kemudian punya uang kas katanya 78 miliar. Bagi-bagi dong. Punya juga surat berharga dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga totalnya hartanya 328 miliar. Tapi masing penting sama 50 juta gitu kira-kira yang didebat ya. Nah, ini dia nih. Laskar Cinta Jokowi ya, baru-baru ini kami selalu dia minta Pak Prabowo lebih baik mundur katanya, sebab tak bisa jaga keamanan negara. Astaga. Aduh. Dia nggak tahu Jokowi sama Pak Prabowo CS sekarang malah sok gitu ya, minta Pak Prabowo mundur. Oke, kita lihat nih beritanya nih ya. Jadi ini respon negatif ya terhadap Presiden Pak Prabowo Subianto justru disuarakan oleh pihak yang terafiliasi dengan mantan Presiden Jokowi. Ya, aduh. Responnya ini menanggapi aksi massa di DPR yang berakhir ricuh.
Ini lucu nih ya. Laskar Cinta Jokowi, ini namanya ya, bukan Pak Jokowinya ya. Misalnya mendesak Prabowo mundur. Lah, Abah sama anak Abah, Ganjar yang lain-lain enggak desak Pak Prabowo mundur. Kok ini Laskar Cinta Jokowi mendesak Prabowo mundur? Ini saya nggak tahu ya, ada sandiwara apa gitu ya. Aduh. Nah, ini disambut sama anak-anak Abah dan ternak banteng mencret lah ya. Tuh kan akhirnya pecah mereka berdua ya, Jokowi dan Prabowo. Kira-kira begitu ya. Dan Laskar Cinta Jokowi bilang kerusuhan di depan DPR adalah bukti nyata bahwa negara gagal menjamin rasa aman rakyatnya. Gue mau tanya nih ya, memang waktu zaman Jokowi nggak pernah ada demo? Ada coy. Sekarang lu gede-gedein negara gagal menjamin rasa aman rakyat. Presiden sebagai kepala negara bertanggung jawab penuh katanya. Jika tak mampu lebih baik mundur demi kebaikan bangsa. Ini kata koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro. Wih, dalam rilis yang diterima redaksi Republik Merdeka Online di Jakarta Kamis malam 28 Agustus. Hebat ya nih, hebat Suhandono Baskoro. Nah, Laskar Cinta Jokowi ini dikenal sebagai kelompok relawan pendukung Jokowi. Menyatakan wibawa negara akan hancur jika kegaduhan sosial tidak mampu ditangani. Kita tidak boleh membiarkan kekerasan di jalanan menjadi wajah demokrasi kita. Tugas presiden adalah memastikan ketertiban berjalan, bukan membiarkan rakyat saling bentrok. Kalau presiden tidak bisa menjalankan, bagaimana masa depan negara ini? Gue mau komen nih buat Suhandono Baskoro nih ya, koordinator Laskar Cinta Jokowi. Lu bilang kita tidak boleh membiarkan kekerasan di jalanan. Ya, betul sih, betul. Tidak boleh membiarkan. Sekarang pertanyaannya, ketika kekerasannya itu terjadi, kan tidak dibiarkan, dihalau kan, pakai apa, misalnya gas air mata, ya kan, diusahakan sedemikian rupa supaya tidak menelan korban. Meskipun sangat disayangkan, ada kejadian seorang pengemudi ojek online yang akhirnya harus terlindas mobil rantis. Itu tidak kita harapkan ya. Ya, saya turut berduka cita juga gitu ya. Nah, tapi di sini yang disoroti adalah presiden harus memastikan ketertiban berjalan, bukan membiarkan rakyat saling bentrok. Memangnya Pak Prabowo sekarang sedang membiarkan rakyatnya saling bentrok? Rakyat yang mana nih? Yang bentrok ini bukan sesama rakyat. Rakyat sama aparat keamanan. Kok lu bilang membiarkan rakyat saling bentrok di mana? Memang ada perang saudara? Astaga, ini konyol juga nih ya. Konyol ya. Oke deh. Nah, kita tahu kan ya, sejak dari tanggal 25 Agustus, Senin lalu ya, ada tuntutan untuk usut. Salah satunya nuntut usut korupsi Jokowi, lengserkan Gibran ya. Tapi sehari sebelum berlangsung, tuntutan itu berubah menjadi pembatalan kenaikan tunjangan DPR. Nangkap ya? Jadi sebenarnya waktu Senin lalu itu ajakan untuk demo itu untuk menuntut usut korupsi Jokowi katanya dan lengserkan Gibran. Tapi sehari sebelum berlangsung berubah menjadi pembatalan kenaikan tunjangan DPR. Nah, di sini kan ada aksi bentrok gitu ya antara massa dengan aparat kepolisian ya. Nah, dikatakan juga di sini ada 351 peserta aksi diamankan. Jadi yang bentrok bukan rakyat sama rakyat seperti kata koordinator Laskar Cinta Jokowi ini, ngaco gitu ya. Nah, di Medan juga ada ya aksi ini ya, yang akhirnya unjuk rasa itu ricuh ya. Ada 39 orang yang ditangkap. Nah,
tanggapan Laskar Cinta Jokowi ya untuk merespon katanya aksi massa di DPR yang berlangsung sejak siang hingga malam hari yang diwarnai kericuhan ya. Iyalah kalau masanya beringas sudah melewati jam batas jam menyampaikan pendapat, ya pasti dihalau, ya kan? Pasti dihalau dengan water cannon, gas air mata untuk membubarkan kerumunan, tapi tidak ada bentrok antar rakyat. Seperti yang disebutkan oleh koordinator Laskar Cinta Jokowi ini. Ngaco ini dia, ya. Ngaco ini. Oke, nah kemudian rusuh Agustus ini katanya ini adalah jejak geng Solo mendelegitimasi Prabowo. Ini ada aja ya bikin berita seakan-akan kerusuhan ini. Ya sebenarnya belum rusuh sih ya. Mudah-mudahan jangan rusuh. Itu masih terbatas aksi demo ya, ricu lah. Kalau rusuh beda lah ya. Ricu ya tentu aja dihalau, nggak mau sambit-sambitan, bakar-bakaran, mobil orang nggak salah dibakar gitu ya. Wah, itu belum rusuh, itu masih ricu ya kan. Bedakanlah rusuh sama ricu. Tapi ini beritanya memang dikompor-komporin lah ya, bahwa rusuh Agustus ini katanya ya ada jejak geng Solo. Jadinya dia menyalahkan lagi Jokowi. Kalau ini sih opini si wartawan ini ya, Lira News. Aduh. Jadi unjuk rasa yang baru-baru ini dimanfaatkan juga oleh orang-orang, bahkan media massa ini seakan-akan ada bentrok nih antara Jokowi dan Prabowo. Ya, kalau yang barusan tadi kita baca seakan-akan itu ada geng Solo yang mau menjatuhkan Prabowo. Kalau yang tadi sebelumnya Laskar Cinta Jokowi pendapatnya agak beda lagi, dia bilang turunkan Prabowo karena ini tidak bisa mencegah keributan massa lawan massa. Waduh. Jadi ada aja ya. Udah biasa lah ya. Nah, kemudian ternyata ya isu ijazah dan pemaksulan Gibran itu oleh Laskar Cinta Jokowi juga beberapa waktu lalu dia yang sebut bahwa diduga didalangi Partai Biru. Kan pernah dengar kan Anda ya? Partai Biru setahu saya ada 3 loh. Ada PAN, ada Demokrat, ada Nasdem. Nah, Partai Biru yang mana? Padahal Pak Jokowi sendiri nggak pernah bilang didalangi Partai Biru. Nah, saya sih punya saran ya sama Pak Jokowi. Tolonglah Pak, ini ditegor nih orang-orang ini ya, Laskar Cinta Jokowi lah, atau geng Solo lah, atau wartawan. Kasih dong satu statement bilang, misalnya ketika Laskar Cinta Jokowi beberapa waktu lalu bilang bahwa isu ijazah dan pemaksulan Gibran didalangi Partai Biru, ya Pak Jokowi ngomonglah, saya nggak percaya itu misalnya. Atau baru-baru ini Laskar Cinta Jokowi maksud saya minta Prabowo mundur karena tidak bisa menjamin tadi, menjaga lah ya. Karena dia udah nuduh tidak bisa jaga keamanan. Dari mana bisa bilang tak bisa jaga keamanan? Dari mana? Nah, saran saya juga Pak Jokowi ngomonglah sama Laskar Cinta Jokowinya, lo orang jangan banyak bacot, lo orang mau ngadu domba gua gitu Pak ya. Rese nih Laskar Cinta Jokowi ya. Yang pasti yang nggak suka ya tepuk tangan. Nah, pecah dia berdua. Aduh, capek deh. Sekali lagi ya, saya sangat menyayangkan ya terjadi insiden di mana seorang pengemudi ojol itu harus tewas ya, terlindas mobil rantis. Ya, kita juga sudah tahu, polisi sudah minta maaf, Pak Listio Sigit sudah mendatangi rumah korban ya. Rasanya sudah cukup ya. Presiden pun sudah juga memberikan pernyataan ya. Polisinya ada 7 yang sedang diproses ya karena melanggar etika. Ya sudah, kita tinggal lihat ininya. Soal tunjangan DPR juga sudah disebutkan oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad.
bahwa tunjangan itu cuma sampai Oktober 2025, setelah itu stop. Terus apa lagi? Ya nggak ada lah. Ya kecuali memang mau ditunggangi terus menerus ya, demo ya, I don't know. Ya, makanya kata Pak Hendro Priyono, dia tahu siapa otak di belakang semua ini. Tapi nantilah, biar beliau yang mengutarakannya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.